Shalom dan selamat hari Sabat, selamat menikmati firman Tuhan melalui lagu-lagu rohani, cerita mission dan juga khotbah melalui siaran rohani Pamasi Media pada Sabat ini, Sabat kedua Triwulan yang ketiga pada tahun 2022. Pamasi Media, Bulus Church, reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Sudah lagu-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baiklah, saya akan memperkenalkan penyampai 3 lagu puji-pujian kita dalam Pamasi Media pada Sabat ini. Yang pertama adalah dari Choir Gabungan Cabang Kibayu-Bayu Bulus, Daerah Gaya Ratau. Yang kedua ialah instrumental dari Elder Rim dari Gereja SDA Somodo Tuaran. Dan yang terakhir adalah dari Choir Gereja SDA Kitompu. Selamat mendengar dan Tuhan memberkati. Hidup dengan menurut
kita akan mendengar lagu pujian sebelum kita mendengar cerita misi kita yang akan disampaikan oleh Pastor Olan dan Jed. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namamu, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. percaya Dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita sembahyang, saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga kami 6 hari yang lalu, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama secara maya untuk memuji nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati telinga-telinga yang sudah siap sedia untuk mendengar firman-Mu. Ini saja doa kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati untuk kami semua. Amin. Baiklah, pada masa ini kita akan menjemput Daphne Melanie untuk menyampaikan berita misi. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada hari ini saya akan membacakan cerita mission pada Sabat ini yang bertajuk Kata Dua Kerana Sabat. Cerita ini mengisahkan tentang seorang
jejaka yang bernama Diogo dari Brazil. Beberapa bulan sebelum itu, setelah Diogo telah berkawin, dia sangat miskin sehingga dia tidak mampu menyewa rumah di tanah airnya di Brazil. Jadi, dia dan pengantin perempuannya berpindah dan tinggal dengan seorang ibu saudara yang tidak mengenakan sebarang sewa. Pada masa itu, Diogo bekerja sebagai pelatih. Kemudian, dia mendapat tahu bahwa istrinya, Nayara, sedang hamil. Dia mula mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Namun, impian sebenar beliau adalah untuk memiliki perniagaan sendiri. Diogo menyampaikan kepada Tuhan tentang impiannya. "Ya Tuhan," dia berdoa, "tolong bantu saya mencari pekerjaan di mana saya boleh mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi impian saya untuk memiliki syarikat sendiri." Tidak mudah untuk mencari pekerjaan karena keyakinannya terhadap Sabat. Nampaknya tiada siapa yang mahu mengupah seorang Seventh-day Adventist yang meminta cuti untuk beribadah kepada Tuhan dari matahari terbenam pada hari Jumat hingga matahari terbenam pada hari Sabtu. Tetapi Diogo tidak berputus asa dan dia terus berdoa. Pada suatu hari, dia mendapat panggilan dari sebuah stesen minyak yang ingin mengupah seorang pengawal keselamatan. Dia memberitahu pemiliknya bahwa dia seorang Seventh-day Adventist dan tidak boleh bekerja pada hari Sabtu. Dengan rahmat Tuhan, pemiliknya memberi pelepasan pada hari Sabat. Diogo mendapat pekerjaan. Stesen minyak itu terletak agak jauh dari rumah Diogo. Dia pergi ke tempat kerja dengan motosikal. Dia bekerja setiap malam, kecuali pada hari Sabat. Itu adalah perjalanan yang berbahaya dan pekerjaan yang berbahaya. Tetapi dia sangat memerlukan pekerjaan itu. Pada suatu hari, pemilik stesen minyak memberitahu Diogo bahwa dia tidak akan memberikan pelepasan pada hari Sabat lagi. Dia memberi kata dua, bekerja pada hari Sabat atau dipecat. Apakah yang boleh Diogo lakukan? Diogo memberitahu majikannya bahwa dia tidak lagi boleh bekerja di stesen minyak itu. Pada masa itu, gereja Diogo sedang menganjurkan Proyek Misi Caleb. Proyek Misi Caleb adalah inisiatif Divisi Amerika Selatan yang menggalakkan para anggota gereja untuk mengambil bahagian dalam penjangkauan komuniti melalui lawatan ke rumah, pengajian Alkitab, dan aktiviti lain. Diogo sememangnya suka melakukan khidmat masyarakat dan dia berpikir, jika saya tidak mempunyai pekerjaan, saya boleh mempunyai masa untuk menjadi sukarelawan. Tetapi, kemudian dia teringat bahwa bekerja sebagai sukarelawan akan menambah perbelanjaan tambahan kepada budgetnya yang terhad. Tambahan pula, dia mempunyai seorang anak perempuan yang baru lahir. Lagipun, dia masih bercita-cita untuk membuka perniagaan sendiri. Selepas banyak berdoa, Diogo memutuskan untuk menjadi sukarelawan untuk proyek Misi Caleb. Dia mahu setia kepada Tuhan dan menyahut panggilannya untuk menyebarkan Injil. Apabila proyek Misi Caleb tamat, Diogo mendapati bahwa dia mempunyai baki 700 rial Brazil yang bersamaan dengan 599 ringgit Malaysia. Tambahan di dalam poketnya walaupun terdapat perbelanjaan tambahan. Dengan uang ini, dia memulakan perniagaan sendiri. Tuhan telah setia kepadanya. Sejak 4 tahun lalu, Diogo telah memiliki kedai roti yang berjaya. Sebagai anggota biasa, dia juga membantu memimpin sebuah gereja Adventist di Brazil. Gereja itu menganjurkan Proyek Misi Caleb setiap tahun. Ramai orang muda telah dibaptiskan sebagai hasilnya. Diogo berkata, "Saya telah belajar bahwa apabila kita setia kepada Tuhan, Dia menjaga kita.
Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu mendirikan 4 buah gereja baharu di Brazil. Terima kasih kerana merancang untuk memberikan persembahan dengan murah hati pada 24 September. Sekian itu sahaja cerita mission pada Sabat ini. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengar satu lagi lagu puji-pujian yang akan disampaikan oleh The Kadarman Sisters yang terdiri daripada Sister Karina, Sister Cecilia dan juga Sister Cynthia. Selepas itu kita akan dipimpin doa pembuka oleh Cik Darren. In the dark of the midnight, have I oft hid my face, while the storm howls above me, and there's no hiding place. May the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storms never darken the skies. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. When the long night has ended and the storms comes no more, let me stand in thy presence on that bright peaceful shore, in the land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by.
the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Till the safe, till the storm passes by. Okey, mari kita semua tutup mata, tunduk kepala dan siapkan pimpin kita semua dalam doa. Ya Bapa yang bertakhta di kerajaan syurga, terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami pada hari ini maupun minggu yang lalu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh pastor sebentar nanti. Biarlah firman itu akan menguatkan kami dan dapat menjadikan kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau akan berkati juga yang akan memberikan khotbah supaya dia dapat berikan dengan baik, dan begitu juga kami yang mendengar, biarlah apa yang kami dengar itu memberikan kami berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan, semua ini seserahkan dalam nama Yesus berdoa, amin. Tak kenal maka tak cinta. Maka dengan itu mari kita berkenalan sedikit sebanyak dengan pengkhotbah kita pada sabat ini. Nama penuh diberi ialah Pastor Ronald Longo. Beliau berasal dari Kampung Puhus dan sekarang beliau sedang melayani di daerah Menggatal. Sekarang mari kita mempersilahkan Pastor Ronald untuk menyampaikan makanan rohani. Shalom teman-teman, selamat bertemu kembali. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pamasi Media yang sudah memberikan peluang ini untuk mengongsikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya kongsikan pada hari ini yang bertajuk Rahmat yang Ajaib. Tapi sebelum itu saya suka sekali untuk memulakan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kesempatan sekali lagi kami dapat mendengarkan firman daripada-Mu. Kiranya saat ini pun Engkau mengurapi saya dengan Roh Kudus-Mu, dan kiranya kami mendengarkan Engkau melalui firman-Mu yang Engkau akan sampaikan melalui mulut hamba yang berdosa ini. Kiranya Engkau meletakkan hamba ini di belakang salib Yesus, sehingga yang kelihatan dan dimuliakan itu dan yang diperdengarkan adalah Engkau melalui anak-Mu Yesus yang sudah menjadi Sang Juru Selamat kami. Makasih ya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Rahmat ajaib. Saudara, bagaimanakah Alkitab itu memperkenalkan Tuhan? Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ternyata bahwa dalam buku Kejadian itu ia diperkenalkan sebagai pencipta langit dan bumi. Saya kira tidak ada lain dan tidak ada Tuhan yang sama seperti yang ini, yaitu Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Apakah peranan Allah kepada kehidupan kita di saat ini? Setelah Allah menciptakan kita, menurut Nehemia 9 ayat 6 mengatakan di sana, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tenteranya,
dan bumi dengan segala apa yang ada di atasnya, dan laut dengan segala apa yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semua itu, dan bala tentera langit sujud menyembah kepadamu. Saudara, daripada ayat ini kita mengetahui dan kita dapat memahami bahwa peranan Allah itu adalah memberikan hidup kepada semua ciptaannya. Ya, ini cuma satu ayat, dan sekiranya kita menyelidiki Alkitab itu dengan lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa Allah melalui anaknya Yesus sangatlah bersungguh-sungguh untuk memberikan hidup melalui terutamanya dalam penebusan dosa manusia, sehingga kita yang sudah jatuh di dalam dosa sudah dilepaskan ataupun sudah dibeli dengan harga yang tidak ternilai, yaitu darah Yesus. Dan di dalam Ratapan 3 ayat 22 mengatakan, tidak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tidak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, hidup ataupun kasih karunia yang Tuhan mau berikan kepada kita itu adalah selalu baru setiap pagi. Itu makanya pada setiap kali kita bangun pada waktu pagi, haruslah kita ingat bahwa kita mendapat satu kesempatan lagi hidup pada hari itu karena adanya kasih karunia Tuhan yang baru pada pagi itu. Oleh itu, Allah tidak menciptakan dunia ini seperti seorang yang menciptakan sebuah jam raksasa yang ketika setelah selesainya dia menciptakan bumi ini, ia tinggalkan begitu sahaja. Tetapi Allah telah bekerja sama ataupun dia menyatakan bahwa dia terlibat rapat dengan kehidupan kita, baik menjaga maupun memelihara kita hari demi hari. Nah, apakah yang menjadi perhatian terbesar Allah? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud di dalam tulisannya Mazmur 139 ayat 1, dia mengatakan, Engkau menyelidiki aku ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk ataupun berdiri, Engkau mengerti pikiranku, dan Kau maklumi sebab Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan ataupun berbalik, dan segala jalanku Engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku menghulurkan perkataan, sesungguhnya semua itu telah Engkau ketahui ya Tuhan. Dan ternyata bahwa Tuhan menjadi perhatian yang terbesar bagi Allah adalah kita. Dia sangat peka terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi perhatian Allah yang terbesar dalam dunia ini adalah kita dan kehidupan kita, seperti yaitu sang ayah yang penuh kasih memelihara. Dia itu seperti Allah yang menunggu untuk memberikan semangat dan pertolongan, seperti Yesus mengatakan di dalam Lukas 12 ayat 32. Jangan takut kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ternyata Tuhan Allah itu begitu peka terhadap kehidupan kita di dunia ini. Nah, jadi apakah rencana Tuhan untuk kehidupan kita? Satu ayat yang begitu indah yang dapat saya ingatkan, janji Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ia mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Sebab demikian firman Tuhan,
yaitu apa dikatakan? Yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Tidak ada yang Allah inginkan selain yang terbaik untuk kita, dan Ia tidak akan menahan berkat kepada mereka yang hidup untuknya. Jadi bagaimana seharusnya kita merespon terhadap kasih Allah yang begitu besar ini, terhadap kasih karunia-Nya, terhadap kasih karunia yang ajaib ataupun rahmat ajaib yang Tuhan telah curahkan kepada kita, yaitu kehidupan. Bukan satu kehidupan yang dibiarkan, tetapi kehidupan yang penuh diperhatikan, dan dengan tidak sabar Tuhan menginginkan keberkatan seperti ayat yang sebentar tadi kita bacakan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Jadi bagaimana kita merespon? Paulus di dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Dan saya percaya kita memahami di sini bahwa respon yang Tuhan inginkan, Allah inginkan daripada kita adalah mengimani akan firman-Nya, mengimani akan janji-janjinya yang ada di dalam Alkitab. Dan dengan iman itulah yang akan menggerakkan kuasa Tuhan itu, sehingga kita menerima apa yang sudah berkat istimewa yang Dia sediakan kepada kita melalui janji yang akan kita minta daripada Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, kesimpulannya, penggenapan rencana Allah terhadap kehidupan kita sangatlah tergantung kepada iman kita. Dan keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita sebagai satu rahmat ajaib itu pun, yang selalu baru setiap pagi itu, hanya akan terjadi apabila kita mengimani akan janji rencana keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh itu saudara, panggilannya, marilah kita membuat pilihan pada hari ini untuk berpegang pada janji Tuhan, janji Allah, bahwa Ia akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dengan itu saudara, semoga dengan perkongsian ini sudah memberikan satu lagi kekuatan dan dorongan untuk kita untuk terus setia mengimani Tuhan dari sekarang sampai kepada Maranatha. Tuhan memberkati. Bila ku jalan di lembah gelap, rasa asinglah jalan
sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang bertajuk Rahmat Ajaib, dan juga lagu penutup sebentar tadi oleh Pastor Ronald bersama dengan Pastor Jim. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, memfirmankan bahwa Tuhan senantiasa ada dengan rahmat-rahmat-Nya yang begitu ajaib. Biarlah kami terus mengimani Tuhan, terus percaya kepada janji rahmat ajaib yang teragung, yaitu janji keselamatan, kehidupan kekal, kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dengan semua berkat yang sudah kami nikmati melalui lagu dan juga firman Tuhan pada sabat ini. Berkatilah Pastor Ronald di dalam kehidupan bersama keluarganya. Berkati Pastor Ronald di dalam pelayanan beliau di daerah kependetaan yang dilayani dan di mana saja pelosok dunia. Pastor Ronald akan terus kuat di dalam pelayanannya. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada para petugas, anggota gereja yang telah mendedikasikan rekaman video untuk Pamasi Media Puhus siarkan pada sabat ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Sampai jumpa lagi pada sabat depan. Saya akan meninggalkan Anda dengan lagu dari choir Kiorsong Kosusu Tuaran. Tuhan memberkati.